Saya berterima kasih kepada KPU, Komisi Pemilihan Umum, yang menyelenggarakan debat Capres 2024 meski secara teknis tidak memuaskan karena elaborasi mengenai karakter, kapasitas, performance para kandidat tidak terarah. Pemosisian panelis juga moderator membuat mereka tidak berfungsi maksimal untuk pendalaman materi. Tetapi dengan sistem itu saya sebagai penonton lebih leluasa untuk melihat autentisitas masing-masing debater. 2 jam lebih duduk di depan televisi melihat semua kandidat beradu pendapat secara live, terutama pada sesi tanya jawab langsung antar debater. Hingga mudah melihat siapa yang blunder, meskipun tentu penilaian positif negatif tergantung preferensi politik masing-masing. Ini bukan soal unggul tidak unggul, tapi melihat karakter orang. Debat Capres adalah forum paling objektif untuk melihat semua kandidat, karena dalam kampanye-kampanye monolog mereka, kita lebih dipenuhi dengan framing, claiming, dan juga bullying antar kompetitor. Saya tidak ingin ngomongin soal etika atau substansi, apalagi gimmick, tetapi dengan jelas saya bisa melihat performance para debater seaslinya yang mau tidak mau itu semuanya berangkat dari karakter dalaman mereka. Dalam 4 kali debat Capres, lebih sering para debater seperti atlet bowling dalam sesi tanya jawab antar debater, masing-masing lempar bola untuk menghempaskan pin, sering satu sama lain secara tematik tidak nyambung, apalagi ketika merumuskan pertanyaan pun hanya dipakai sebagai siasat yang tricky. Bandingkan misalnya kalau para debater kita diibaratkan sebagaimana dalam aturan olahraga pingpong atau bulu tangkis, akan makin tampak kedogolan dan kematangan debater. Dengan satu bola bagaimana dipukul ke arah lawan dan dikembalikan oleh lawan. Meskipun soal teknik debat Capres ini, saya tidak ingin mengurai apakah tutorial untuk Donald Trump dan Bongbong Junior cocok untuk Indonesia, karena tutorial Jokowi pun tidak relevan. Apalagi kalau debater itu memakai cara framing, pesan penghinaan, pejoratif, menghina atau merendahkan, dan ad hominem, lebih menyerang kelemahan pribadi daripada menjawab dengan argumen sehingga tidak logis. Sebetulnya tidak perlu lagi nunggu hingga debat kelima untuk menentukan pilihan, meskipun dari sejak awal, sejak proses kandidasi Capres-Cawapres sudah bisa diperbandingkan. Sangat sederhana kecuali kepentingan yang membuat nalar kita jadi ruwet. Kita memang tidak mencari ahli debat, tapi dari debat itu akan ketahuan karakter dan kapasitas mereka. Dan sebagai rakyat jelantah yang terdaftar dalam DPT, daftar pemilih tetap, saya merdeka dan mandiri untuk mengatakan mana Capres-Cawapres yang benar-benar tidak layak dari sisi karakter, track record, dan reputasi. Bukan soal kalah dan menang, tapi soal keyakinan akan nilai. Dari 4 kali debat, 4/5 saya sudah tahu paslon mana yang meyakinkan untuk tidak saya pilih. Tentu tak hanya dari debat, tetapi dengan membaca komentar para ahli, para pemegang otoritas, pelaku, dan cek data tentunya. Dari sana akan ketahuan mana klaim-klaim dalam debat, hoax atau kebohongan yang disengaja. Seperti misal soal hilirisasi, panen food estate, hingga ke pertambangan ilegal yang mau dicabut izinnya. Hanya di Indonesia, pertambangan ilegal ternyata punya IUP yang mau dicabut itu. Bagaimana caranya mencabut sesuatu yang tidak dipunyai?